Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membuat sebuah tugas atau membuat sebuah API, yaitu API ada API tentang makanan, minuman, lalu ada juga API untuk slider. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah API yang nantinya dilakukan untuk registrasi. Nah, bagaimana? Oke, jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, pada saat di tampilan ini kita dapat menganalisa bahwa data-data yang kita pakai untuk melakukan registrasi di sini adalah username, email address, dan password. Nah, lalu di create account. Kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Nah, untuk tugasnya yang masih belum selesai, di sini bisa dilihat ya. Anda berikan sebuah codingannya, jadi tinggal dilihat dan di screenshot, lalu diketik. Jadi Anda nggak ngejelasin codingannya, jadi tinggal dilihat saja. Oke, Anda mulai dari bagian modelnya terlebih dahulu, pada bagian slidernya. Nah, di sini codingannya seperti ini. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Nah, lalu di bawahnya, silakan di screenshot. Oke, lanjut ke dalam controller. Di bagian slider controller. Nah, di slider controller ada add slider. Silakan di screenshot. Nah, kalau sudah sampai sini dulu, silakan di screenshot. Oke, itu ada proses add slider. Lalu di bagian list slider, silakan di screenshot. Nah, lalu di bagian edit slider, silakan di screenshot. Nah, silakan di screenshot lagi. Nah, ini di bagian delete slider, silakan di screenshot. Lalu di bagian change status, silakan di screenshot. Nah, lalu ini untuk menampilkan list yang aktif, silakan di screenshot. Oke, lalu untuk rootnya adalah seperti ini. Untuk rootnya yaitu di baris ketujuh ya, silakan di screenshot. Lalu, nah ini adalah URL-nya atau sebuah rootnya, silakan di screenshot. Oke, kalau sudah berarti kita langsung mulai saja untuk proses yang registrasi ya. Kita close, dan kita close. Nah, di sini kita masuk ke dalam model terlebih dahulu seperti biasa. Kita buatkan sebuah file baru di sini namanya adalah user.js. Nah, isinya apa? Isinya kita bisa copy pastekan aja dari slider misalkan ya. Ini kita pastekan di sini. Nah, lalu slider skemanya ini kita ubah. Ubahnya menjadi apa? Ubahnya menjadi user skema seperti itu. Nah, di sini langsung kita ubah. Yang pertama di situ ada username. Lalu habis ada username, ada email. Nah, lalu habis email ada yang namanya password. Oke, password ini dia bentuknya adalah string, bukan boolean. Nah, seperti ini. Timestampnya kita pakai juga. Nah, di sini kita ubah jadi user. Nah, di sini kita ubah menjadi user. Dan di sini skemanya kita ubah menjadi user skema. Seperti ini. Kalau sudah, kita save. Nah, selanjutnya kita buat controllernya untuk proses registrasi ya, yaitu user controller.js. Oke. Apabila kita lihat pada desainnya ya, di sini dia ada yang namanya password. Nah, biasanya
kalau seorang programmer menyimpan sebuah password, itu harus dienkripsi terlebih dahulu. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah mengubah kata-kata yang tadinya misalkan sebuah kata-kata dengan get started. Nah, di sini akan diubah-ubah menjadi seperti ini. Jadi huruf-huruf kayak GT, YP, dan lain-lainnya seperti ini ya. Jadi merupakan sebuah enkripsi atau mengubah kata-kata yang sebelumnya seperti ini menjadi kalimat yang susah dibaca seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya programmer atau pihak develop itu tidak mengetahui password dari si penggunanya seperti itu. Karena kalau mengetahui itu sangat bahaya sekali. Ada ada beberapa orang ya, bahkan sering orang itu yang passwordnya itu setiap akun itu sama ya, seperti itu. Jadi untuk mencegah hal itu, kita akan melakukan sebuah enkripsi. Nah, untuk enkripsi di Node.js, kita memerlukan sebuah package tambahan. Nah, package itu bernama Bcrypt. Jadi di sini kita harus menginstal terlebih dahulu package-nya, yaitu di sini pada terminal kita dapat mengetikkan npm install -s, yaitu Bcrypt. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sembari menunggu, kita langsung tulis saja. Yang pertama kita buat terlebih dahulu sebuah cons user. Kita panggil dari si model usernya, yaitu require kutip 2 titik-titik garis miring model garis miring kembali adalah user seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti di sini kita buat sebuah cons lagi, namanya adalah Bcrypt. Tapi ini kita komentar dulu aja, karena masih belum keinstall. Nah, lalu kita buat sebuah proses, namanya adalah registrasi. Ekspor titik registrasi atau register gitu ya, yang isinya adalah kita copy paste aja biar nggak susah-susah seperti itu ya menulis ya. Ini kita copy paste aja. Oke, ini perintah registrasi ini sebenarnya mirip kayak kita mau menambahkan seperti itu ya. Jadi kita tampilkan dulu atau kita buat dulu beberapa variabelnya seperti itu ya, supaya nanti kita untuk menarikan datanya itu lebih gampang gitu ya, manggil-manggilnya ya. Oke, tapi sebelum itu ini di sini Bcrypt sudah selesai, jadi kita bisa memanggilnya. Itu sini kita panggil calls Bcrypt yang isinya adalah require Bcrypt. Seperti ini. Kita save. Nah, kita lihat terlebih dahulu di package apakah sudah ada ya. Oh, di sini belum ada, nampaknya ada gangguan. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini ya. Nampaknya tadi ada gangguan sinyal, jadi dia belum masuk. Nah, ketika untuk mengetahui ketika sudah masuk atau belum, nah di sini tadi ya. Jadi Anda tadi di sini agak sedikit curiga karena di sini ketika tulis Bcrypt itu dia nggak ada. Nah, kalau seharusnya dia itu ada seperti ini. Oke. Nah, ini kalau sudah ininya bisa kita hapus. Jadi yang kita butuhkan adalah cuman asinkronusnya aja. Biar kita nggak usah ngetik-ketik lagi. Di sini kita panggil untuk variabel yang pertama adalah username yang isinya adalah request.body titik username. Oke, lalu kita buat yang kedua yaitu adalah email yang isinya adalah request.body email. Lalu yang ketiga adalah password. Untuk password, karena kita mau edit-edit, jadi kita menggunakan let saja. Nah, request body password. Oke.
Kalau sudah seperti ini, kita akan berikan sebuah ini terlebih dahulu ya, sebuah validasi terlebih dahulu. Kita melakukan pengecekan kira-kira si email ini atau email yang dimasukkan ini dia udah ada atau belum. Kita harus mengeceknya. Karena kalau misalkan sudah ada, kita nggak mungkin menyimpan email itu sampai 2 kali. Nanti akan ada ibaratnya akun ganda seperti itu ya. Ini biar terhindar seperti itu atau data fake ya. Nah, kita harus memberikan sebuah validasi ya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu let data isinya adalah await user titik find. Nah, di sini kita berikan find one saja ya. Kita mau mencari satu data yang emailnya sama dengan email. Nah, kita mau ngecek dulu kira-kira ada nggak. Jika if data tidak sama dengan null atau dia datanya ada ya seperti ini ya. Apabila datanya tidak sama dengan null atau datanya itu ada, nah berarti kita berikan sebuah respon res.send. Ini kita kopikan saja yang bawahnya yang JSON stringify. Nah, di sini kita berikan bahwa di sini error, yaitu errornya adalah email sudah ada. Ini aja menggunakan tanda seru seperti itu ya, supaya lebih kesannya lebih dapat seperti itu ya. Nah, lalu kita berikan else kalau misalkan dia usernya masih belum ada ya. Nah, nanti kita akan masukkan respon ini ke dalam sini, tapi nanti dulu aja. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah enkripsi yang tadi Anda bilang. Nah, di sini kita panggil dulu let solve. Ini variabelnya namanya bebas ya, tapi kalau Anda maunya menggunakan solve biar sesuai dengan bawahannya si bcrypt. Nah, sini kita buat gen solving. Jadi ini jenisnya, jenis yang mau kita acak-acak kata-katanya itu jenisnya apa gitu ya. Jadi di bcrypt ini ada berbagai jenis. Lalu kalau sudah kita berikan let hash yang isinya adalah await. Kita panggil si bcryptnya titik hashing atau asynchronous password, dan juga di sini tipenya yaitu solve. Oke ya, jadi perintah yang pertama ini yang solve ini dia untuk menentukan kira-kira tipe yang kita mau acak-acak itu seperti apa. Lalu yang kedua ini adalah kita mengimplementasikan apa yang mau kita ubah. Yang kita ubah adalah password. Nah, nanti password ini dia sudah berbeda gitu ya, sudah berbeda, bukan yang sudah kita masukkan seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini kita enter. Di sini kita akan meng-save yaitu con user save. Isinya adalah kurung kurawal. Nah, di sini kita panggil username titik 2 username koma. Sini kita panggil password. Titik 2 adalah password. Bukan password ya, tapi hash, karena kan tadi sudah kita ubah. Lalu sini adalah email. Emailnya adalah email seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan save yaitu menggunakan const user baru sama dengan new user dalam kurung user save. Seperti ini. Kalau sudah kita berikan const simpan sama dengan await user baru titik save. Seperti ini, kurung buka kurung tutup. Jangan lupa. Nah, baru kalau sudah kita resend.
Ini kita cut saja, kita masukkan ke dalam sini. Sebentar, ini masih berantakan ya, perlu dibereskan kembali. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah di sininya responnya ya, datanya kita kirim, yaitu simpan. Jadi kita akan kirim apa yang dia simpan seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita save dan kita buat routingnya. Nah, jangan lupa untuk routing itu dibagi seperti ini ya. Jadi ada food, ada register, nanti ada di bawahnya, nanti ada slider khusus ya seperti ini ya. Jadi biar kelihatan lebih rapi. Nah, di sini kita tulis user. Nah, karena dia tadi bersifat post, jadi ini kita kopikan saja. Dan ini kita paste. Di sini kita nggak pakai upload image. Nah, di sini kita hapus menjadi register. Nah, kita hapus dan kita panggil terlebih dahulu ininya user controllernya, cons user controller sama dengan require dalam kurung kutip 1 titik garis miring controller garis miring kembali user controller seperti ini. Nah, baru kita panggil di bawah, yaitu di sini user controller titik registrasi seperti ini ya. Oke, kalau sudah di save dan kalau sudah di save, coba kita jalankan. Oke, kalau sudah kita buka aplikasinya, yaitu di sini Anda pakai Insomnia. Nah, ini di Insomnia Anda sudah buat sebuah folder-folder ya. Jadi kalau sebelumnya kita kan sudah membuat API Food ya. Nah, di sini Anda buat beberapa folder baru, yaitu ada slider dan juga food. Caranya gimana? Caranya tinggal klik kanan aja kalau di Insomnia. Klik kanan di sini kita buat new folder seperti itu. Nah, ini yang di lain-lain juga bisa ya, di Postman juga bisa, tinggal klik kanannya sama seperti ini. Lalu kalau mau buat baru requestnya tinggal klik kanan request. Jangan di sini. Kalau di sini sifatnya global atau di luar dari folder seperti ini. Tapi kalau misalkan di sini, nah berarti ini khusus di dalam sini seperti itu. Supaya lebih rapi seperti ini ya. Nah, di sini coba kita buat folder baru namanya adalah user. Nah, di user ini kita buat sebuah request baru namanya adalah registrasi atau register seperti itu ya. Isinya adalah post. Kita panggil localhost registrasi. Di sini kita ganti menjadi multi-platform. Di sini kita tulis yang pertama adalah username. Username mau apa? Misalkan Nur MK seperti ini. Lalu ada email. Emailnya nurmk@mk.com misalkan seperti itu ya. Lalu ada password. Misalkan passwordnya adalah smk bisa 123. Oke, kita coba apakah sudah berhasil atau belum ya. Kita send. Oke, di sini katanya ada yang masih gagal, kita lihat ya. Oke ya, di sini nampaknya masih terjadi sebuah error. Nah, errornya itu kalau kita baca di sini di user controller di baris ke-18. Kita cek user controller. Oke, di baris ke-18 ya, yang ini ya di bagian hash. Nah, maka di sini tidak ada yang salah, cuman sepertinya kayak di insomnia-nya ini ada yang salah nih. Coba kita lihat insomnia. Oke, di sini nampaknya ya. Nah, karena di sini ya, ini formnya itu tidak mengirimkan sebuah file, jadi kita tidak perlu membutuhkan multipart. Formnya itu nggak butuh multipart,
tapi yang kita pakai adalah form URL encode. Jadi cuma hanya kata-kata saja seperti itu. Nah, kalau ada filenya kita dapat menggunakan yang atas seperti ini ya. Kita pilih yang ini, klik OK aja. Nah, lalu kalau udah kita coba send, apakah berhasil? Oke, kalau misalkan masih seperti ini, kita restart aja, yaitu dengan menggunakan Ctrl C, ya. Lalu kita coba jalankan lagi npm start. Nah, kalau sudah, kita coba send kembali. Nah, kalau sudah, maka tampilannya seperti ini. Di sini ada ID, ada username, dan password. Passwordnya ini bukan seperti ini lagi ya. Kan sebelumnya kita tulis SMK bisa 123. Nah, jadinya seperti ini. Panjang sekali ya. Rumit. Kalau misalkan kita tulis itu bakal susah. Nah, makanya itu nanti pada saat login ada sesuatunya lagi dari Backread yang bisa cukup menulis ini aja. Nah, maka dia sudah klop atau bisa masuk datanya seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini atau pertemuan register ini seperti ini aja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang login. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.